Selamat malam para pendengar setia. Kembali lagi bersama saya Cahaya di program yang selalu menemani Anda. Investigasi Tengah Malam. Di jam yang penuh misteri ini, saya akan membawakan kisah-kisah horor, kisah nyata dari masyarakat, kisah yang sering terbungkus kabut misteri. Dan malam ini, bersiaplah, karena perjalanan kita tidak sekadar mendengar cerita, tapi juga merasakan dinginnya suasana, getirnya rasa takut, dan detak jantung yang berpacu lebih cepat dari biasanya. Jadi, matikan lampu Anda, pastikan pintu terkunci rapat, dan dengarkan baik-baik, karena cerita ini mungkin saja membuat Anda berpikir 2 kali untuk berjalan sendirian di tengah malam. Oh ya, untuk para pendengar setia, investigasi tengah malam. Kalau ada di antara kalian yang ingin menyampaikan salam, entah untuk teman, saudara, ibu, atau mungkin seseorang yang sangat kalian cintai, silakan tuliskan di kolom komentar. Cahaya akan bacakan salam-salam itu di tayangan berikutnya, supaya rasa kebersamaan kita semakin hangat, meski suasananya sedang mencekam. Dan untuk kalian yang punya pengalaman pribadi, kisah mistis, atau cerita horor yang pernah dialami, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar juga. Siapa tahu, cerita itu bisa kita angkat dan bacakan di sini, untuk menemani malam-malam kalian yang penuh misteri. Malam ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang penuh misteri. Kisah tentang pengalaman mistis para warga desa saat mengantarkan jenazah seorang tetua ke pemakaman. Dalam kepercayaan masyarakat, perjalanan mengantar jenazah bukan sekadar kewajiban terakhir, tapi juga sebuah perjalanan sakral yang seringkali mengundang peristiwa-peristiwa tak masuk akal. Dan malam itu, warga desa menjadi saksi bahwa perjalanan terakhir manusia bukan hanya ditemani oleh sesama manusia, melainkan juga oleh makhluk-makhluk dari alam lain. Di sebuah desa kecil, seorang lelaki tua bernama Mbah Wiryo menghembuskan napas terakhir. Usianya hampir 80 tahun. Seorang yang dihormati, disegani, dan dikenal sebagai sosok yang arif. Namun, wafatnya bukanlah hal yang mengejutkan. Ia sudah lama sakit, terbaring lemah di rumah tuanya. Malam itu, suara tangisan keluarga bercampur dengan lantunan doa dari para tetangga. Sesuai kesepakatan, jenazah akan dimakamkan esok malam. Siang harinya, hujan deras mengguyur, jalanan licin, dan para sesepuh desa memutuskan menunggu hujan reda. Malam dianggap lebih tenang, meski banyak yang percaya malam juga waktu di mana batas antara manusia dan dunia gaib semakin tipis. Sekitar pukul 9 malam, warga berkumpul. Obor-obor menyala, lampu petromax berderak dengan nyala putih kebiruan. Jenazah sudah dibungkus kain kafan putih, terbaring di atas keranda bambu. 4 orang lelaki mengangkatnya di pundak, sementara yang lain berjalan di sisi sambil melantunkan doa. Jalan yang dilalui adalah jalan setapak, melewati rumah-rumah, sawah yang luas, hingga ke sebuah hutan kecil yang menghubungkan desa dengan pemakaman. Awalnya, perjalanan terasa tenang, meski udara malam menusuk dingin. Tapi, perlahan obor di bagian depan mulai mengecil cahayanya, seolah enggan menerangi langkah mereka. Di tengah perjalanan, Pak Jaya, salah satu pengusung keranda, mengeluh. Kenapa keranda ini jadi berat sekali? Rasanya berbeda dari tadi. Warga lain ikut membantu, tapi tetap saja keranda terasa seolah penuh beban. Doa semakin keras dilantunkan. Namun justru di saat itu, terdengar suara-suara aneh dari arah pepohonan. Samar-samar,
suara gamelan, suara tangisan perempuan, suara yang tak seharusnya ada pada malam itu. Anak-anak muda yang ikut mulai ketakutan, beberapa bahkan gemetar sambil menunduk. Tiba-tiba, obor di bagian depan padam serentak. Tinggal sinar bulan pucat yang menemani mereka di tengah perjalanan yang semakin mencekam. Tak lama, mereka sampai di hutan kecil yang dikenal dengan nama Hutan Wonosari. Hutan ini dianggap keramat. Konon ada penjaga gaib yang sudah bersemayam di sana sejak ratusan tahun lalu. Saat memasuki hutan, keranda yang diusung bergetar. Seperti ada sesuatu dari dalam yang berusaha bergerak. Salah seorang warga yang menoleh ke belakang mengaku melihat sosok putih berjalan sejajar dengan rombongan. Sosok itu tidak berpijak di tanah, melainkan melayang mengikuti mereka dalam diam. Suara lolongan anjing dari kejauhan terdengar bersahut-sahutan. Hawa dingin semakin menusuk dan rasa takut semakin merayap di hati setiap orang. Ketika rombongan hampir sampai di pemakaman, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Dari dalam keranda terdengar suara ketukan keras, disertai rintihan lirih. Semua warga berhenti. Beberapa wanita berteriak kecil. Bahkan ada yang hampir menjatuhkan obor. Astagfirullah. Rasa panik melanda. Ada yang ingin lari, ada yang menunduk sambil menutup telinga. Tapi Pak Lurah dengan suara tegas berkata, "Jangan berhenti, kita harus selesaikan ini, lanjutkan." Saat itulah, dari arah pepohonan pemakaman, muncul sosok hitam tinggi besar. Tubuhnya legam, wajahnya tak terlihat, hanya berdiri diam memperhatikan rombongan. Lampu Petromax bergetar lalu pecah, menyisakan kegelapan. Seorang ustaz yang ikut segera membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Suara itu menggema, dan perlahan bayangan hitam itu menghilang. Keranda yang tadinya berat terasa ringan kembali, seolah makhluk itu sudah pergi. Akhirnya, dengan sisa tenaga dan keberanian, warga berhasil membawa jenazah ke liang lahat. Prosesi pemakaman berjalan cepat, tanpa banyak bicara. Wajah semua orang pucat pasi, dan tidak ada yang berani membicarakan apa yang mereka alami. Setelah doa terakhir dipanjatkan, warga bergegas pulang. Malam itu desa terasa sunyi. Hanya suara jangkrik yang terdengar, seolah menutupi apa yang baru saja terjadi. Dan hingga kini, setiap ada warga yang melintas di jalan menuju pemakaman saat malam. Mereka bersumpah sering mendengar suara langkah rombongan pengantar jenazah, lengkap dengan lantunan doa yang samar-samar terdengar, meski tidak ada seorang pun di sana. Tidak terasa, malam ini kita sudah sampai di penghujung cerita. Terima kasih untuk semua pendengar setia Investigasi Tengah Malam yang sudah menemani Cahaya dari awal hingga akhir. Ingat, setiap kisah yang kita dengar mungkin hanya sebuah cerita, tapi bisa jadi ada bagian dari cerita itu yang benar-benar nyata. Jangan lupa untuk kalian yang ingin mengirim salam atau membagikan pengalaman mistis pribadi, tuliskan di kolom komentar. Cahaya akan bacakan di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga diri, tetap waspada, dan jangan pernah meremehkan suara-suara aneh yang mungkin kalian dengar di tengah malam. Karena bisa saja ada sesuatu yang sedang memperhatikan kalian. Selamat malam, dan selamat beristirahat.